Anak kembar kakak beradik usia 13 tahun tewas saat mandi bersama 10 teman mereka di Sungai Balapulang, Tegal, Jawa Tengah. Sebelum tewas, mereka hanyut arus deras sungai karena hujan lebat. Meski ditemukan tak lama setelah hanyut, tapi nyawa mereka tak tertolong. Sebelumnya warga sudah memperingatkan anak-anak tidak mandi di sungai karena cuaca buruk. Dari tenggelam jeda waktunya antara kemarin saya dapat dari antara 15 menitan lah. Itu kondisi sudah meninggal atau? Dari saksi sudah meninggal. Ketiganya sudah dimakamkan keluarga setelah lebih dulu menjalani otopsi di puskesmas. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda belasan kapal nelayan di dermaga pelabuhan niaga PT Pelindo 3 Mita Ragen, Kota Tegal. Api muncul pada dini hari tadi dan diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu kapal. Prajurit Pangkalan TNI AL Tegal bersama warga berupaya memadamkan kebakaran kapal nelayan di dermaga pelabuhan niaga PT Pelindo 3, Mintargen, Kota Tegal, Jawa Tengah. Selain berupaya memadamkan kebakaran yang melanda 17 kapal, prajurit TNI juga berusaha memindahkan kapal-kapal lainnya yang sedang bersandar. Tujuh 17 kapal nelayan di dermaga pelabuhan PT Pelindo Kota Tegal, Jawa Tengah terbakar pagi tadi. Konstruksi kapal yang terbuat dari kayu dan fiber membuat api cepat menyebar. Lokasi kapal yang saling berhimpitan membuat khawatir awak dari kapal yang tidak terbakar. Mereka berusaha menarik kapal agar menjauh dari api. Diduga, api berasal dari salah satu kapal yang mengalami masalah listrik. Bermula dari informasi dari saksi ada percikan api kemungkinan korsleting dari salah satu kapal sini yang tengah sandar. Nanti sedang kita lakukan upaya penyelidikan. Kemudian nanti dari lapor juga akan turun untuk melakukan penyelidikan, mencari informasi-informasi yang akan kita jadikan bukti sebagai dugaan penyebab kebakaran kapal. Akibat kebakaran ini, pemilik kapal merugi hingga 4 miliar rupiah per kapal. Sebelumnya, peristiwa serupa juga pernah terjadi di lokasi yang sama, November 2021 lalu, yang menghanguskan 14 kapal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Informasi selanjutnya dari Sumatera Barat, pemirsa, warga Padang dihebohkan dengan penemuan ular piton sepanjang 3 meter di dalam mesin mobil. Petugas harus kerja keras mengevakuasi ular karena melilit sejumlah bagian mesin mobil. Ular piton sepanjang 3 meter ditemukan di dalam mesin mobil pada halaman rumah di Kota Padang, Sumatera Barat. Evakuasi sulit dilakukan karena piton melilit sejumlah bagian dalam mesin dan mencoba menyerang petugas. Tak berapa lama, ular berhasil dievakuasi tanpa terluka. Dalam proses evakuasi cukup alot juga karena posisi ular itu terlilit di dalam mesin. Alhamdulillah bisa dievakuasi. Setelah dievakuasi, petugas menyerahkan ular piton ke Balai Konservasi untuk dilepas ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan warga di Bojonegoro, Jawa Timur berebut minyak goreng di salah satu pusat perbelanjaan. Warga rela berdesakan untuk membeli minyak goreng seharga Rp14.000 per liternya. Silakan. Video amatir merekam warga yang sedang berebut minyak goreng di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Pengelola toko membatasi pembelian maksimal hanya 2 liter minyak goreng. Warga rela berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Harga minyak goreng di pasar tradisional Kota Bojonegoro saat ini masih tinggi, yaitu mulai dari Rp17.000 per liter. Bahkan di toko kelontong, harga eceran minyak goreng mencapai Rp20.000 per liternya. Ini 17.000. 17. Tapi
kalau yang murah itu kan apa itu oleh itu loh. Subsidi itu. Subsidi. Saya kan nggak belum ada Bu ya di pasar ini ya. Akibat harga yang tinggi, minyak goreng di sejumlah toko bahkan ditemukan kosong. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi 3 dari 17 jenazah korban bentrokan maut di Kota Sorong. Salah satu jenazah merupakan asal Sumatera Barat bernama Indah Sukmadani alias DJ Cleo. Tak kuasa menahan kesedihan, pihak keluarga Indah Sukma alias Indah Cleo, seorang DJ yang menjadi korban bentrokan maut di Kota Sorong, Papua Barat, berterima kasih kepada Polri yang telah membantu proses identifikasi jenazah keponakannya. Sabtu siang, tim DVI Pusdokes Polri berhasil mengidentifikasi 3 dari 17 jenazah korban bentrokan maut di Kota Sorong, Papua Barat. Ketiga jenazah tersebut berhasil diidentifikasi, masing-masing adalah Indah Sukmadani atau DJ Indah Cleo, Firman Syah Putra, dan Vikram Kenoras. Sedangkan 14 orang lainnya belum diidentifikasi. Bapak Kapolda, kita sudah terkumpul 17 data dari 17 terduga korban. Selanjutnya kita lakukan rekonsiliasi, dan dari hasil rekonsiliasi tadi kita bisa mengumumkan atau menyampaikan merilis beberapa korban yang bisa teridentifikasi. Sementara itu, sejumlah musisi di Surabaya, Jawa Timur menggelar doa bersama di rumah duka salah satu korban bentrokan Kota Sorong, Papua, Tesra Wahyudi. Doa bersama dilaksanakan dengan menyalakan lilin dan menaburkan bunga tepat di depan foto korban. Para musisi ini berharap seluruh korban bentrokan bisa segera teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Selain itu, para musisi ini berharap polisi mengusut tuntas kasus ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat dan Surabaya, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Pekanbaru Riau menjadi bulan-bulanan warga usai menjamret handphone ibu rumah tangga. Pelaku ditangkap warga di persimpangan jalan akibat terjatuh dari motor saat dikejar korban. Dalam rekaman video, BL pelaku penjamretan HP dihakimi warga di kawasan Marpoyani Damai, Pekanbaru Riau. Pelaku tak berkutik saat dipukuli warga hingga babak belur, sedangkan pelaku lainnya melarikan diri. Kejadian berawal dari pelaku penjamret sebuah telepon genggam milik seorang ibu yang diletakkan di kantung bagasi depan sepeda motor. Tidak ingin kehilangan telepon genggam, korban mengejar pelaku. Naas di persimpangan jalan, pelaku jatuh dan langsung ditangkap warga. Karena jalan macet, maka pelaku terjebak kemacetan dan berhenti di Jalan Cempedak. Melihat pelaku berhenti, lalu korban menarik baju pelaku yang ada di bocangan hingga terjatuh. Setelah terjatuh, ditolong warga, maka pelaku berikut satu buah handphone yang dirampas tadi bisa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel tahanan Polsek Bukit Raya, sedangkan pelaku yang melarikan diri dalam pengejaran petugas. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang pegawai Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Jamil Padang, Sumatera Barat dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Pihak rumah sakit pun menyiapkan ruang isolasi untuk menampung lonjakan pasien COVID-19. Di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Jamil Padang, Sumatera Barat, 4 pegawai yang terdiri dari perawat, staf gizi, manajemen dan promosi kesehatan positif COVID-19 varian Omikron. Keempatnya dites PCR setelah menjalani tugas dari luar kota. Keempatnya memiliki gejala ringan dan memilih isolasi mandiri dengan pengawasan tim medis. Yang 4 tadi memang petugas kita yang baru ditugaskan ke luar kota. Tapi sebelum dia masuk dinas, dilakukan PCR. Mereka terkonfirmasi, kemudian mereka itu dirawat isolasi mandiri di rumah, tetapi diawasi secara ketat oleh tim K3RS rumah sakit. Melihat angka COVID-19 yang semakin meningkat dan sudah menyebar di rumah sakit, pengelola pun menyiapkan ruang isolasi dan ketersediaan oksigen serta tempat tidur.
Tujuannya untuk menampung jika ada lonjakan pasien. Pihak rumah sakit berharap warga tetap mematuhi protokol kesehatan agar angka kasus COVID-19 tidak melonjak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan dokter yang menyuntikkan vaksin kosong kepada siswa SD di Labuhan Deli sebagai tersangka. Polisi juga terus dalami motif aksi tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menetapkan dokter yang menyuntikkan vaksin kosong kepada siswi-siswi SD Wahidin di Labuhan Deli, Sumatera Utara sebagai tersangka. Penyidik juga sudah meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan, serta masih mendalami kasus ini apakah karena kesengajaan atau kelalaian. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap anak yang viral itu, terkait dengan kandungan imun yang ada di dalam tubuhnya kalau dia benar-benar ada vaksinnya. Ternyata hasilnya kita sudah dapatkan, teman-teman. Ya, dugaan kita memang tidak ditemukan ada dugaan vaksin itu di dalam tubuh si anak setelah disuntikan. Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini sudah meningkatkan penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan sudah menetapkan tersangka satu orang saat ini, yaitu dokter Gita, ya, dokter Gita. Video yang memperlihatkan tersangka menyuntikkan vaksin kosong kedua siswi SD Wahidin di Labuhan Deli, Sumatera Utara beredar viral beberapa waktu lalu. Polisi pun turun tangan menyelidiki kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Partai Perindo menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional tahun 2022 untuk mematangkan persiapan menghadapi momentum pemilu 2024. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini bertekad untuk berjuang meraih keberhasilan demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Partai Perindo menggelar rapat kerja nasional guna melakukan konsolidasi dan optimalisasi struktur menuju pemilu tahun 2024 di Lido Lake Resort, Bogor, Jawa Barat. Agenda Rakernas ini menjadi momentum terbaik bagi pengurus DPW Partai Perindo dari seluruh Indonesia untuk meracik strategi jitu dalam merebut kemenangan pada pemilu 2024. Setiap kader Partai Perindo diminta untuk selalu produktif, memperkuat struktur, membangun strategi tepat sasaran, dan menjadi partai solutif untuk kesejahteraan masyarakat. Targetnya harus maksimal, ya. Saya selalu percaya bahwa kalau kita mau turun, kita mau kerja, ya jangan cuma berpangku tangan, tapi strateginya tepat, timnya juga kuat, bisa mengeksekusi, seharusnya bisa memperoleh suara yang banyak. Sebagai partai modern yang inklusif dan bersih, Partai Perindo memiliki program konvensi rakyat untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa yang akan berkontribusi memajukan Indonesia. Kalau harapannya adalah dengan selesainya Rakernas ini diharapkan seluruh struktur DPW mempunyai cara pandang yang sama dan strategi yang clear gitu untuk mulai mempersiapkan verifikasi semaksimal mungkin. Yang pertama itu adalah penguatan struktur organisasi. Yang kedua itu adalah struktur organisasi yang hidup ini menyiapkan diri untuk lolos verifikasi faktual KPU di tahun ini. Rakernas Partai Perindo 2022 digelar selama 3 hari, 29 hingga 31 Januari 2022 yang diikuti oleh seluruh ketua DPW Partai Perindo dari 34 provinsi se-Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.